Assalamualaikum. Welcome back in my channel. Sebenarnya channel gue ini udah sekitar 2 bulan ini vakum sih, off total gitu. Gue sama sekali gak bikin konten, dan itu semua sejak gue mulai kuliah online. Sebenarnya masalahnya juga bukan di kuliahnya, tapi guanya yang gak bisa bagi waktu kayak gitu. Dan itu tuh never, sama sekali gak pernah bisa. Gue udah coba tapi gak bisa, gak tahu dah tuh kenapa. Karena gue ngerasa di rumah tuh I have a lot to do, banyak banget yang mesti gue kerjain gitu. Jadi gak seputar kuliah aja, tapi juga pekerjaan lainnya. Nah karena itu gue kagak kebagian waktu buat bikin konten YouTube gue, jadi makanya YouTube gue sempat vakum. Dan gue, oh my god, I'm not really sincere if I have to vakum forever. No, gue gak bakal biarin YouTube gue vakum selamanya, karena ya gue awalnya bikin YouTube ini pakai tekad yang kuat banget loh. Itu gue ngumpulinnya sejak gue di SMA, dan gue udah punya, gue gak bakal biarin vakum. Makanya gue sekarang mulai lagi. So guys, buat lo yang juga keadaannya sama kayak gue, jangan pernah biarin sedetik pun waktu lo itu berjalan tanpa manfaat. Jadi manage waktu lo mulai dari sekarang. Ya udah sih guys, itu aja mukadimah gue. Sekarang gue mau lanjut. Jadi selama YouTube gue itu vakum, gue mulai kepikiran buat mengadakan sedikit perubahan di dalam channel gue. Dan semoga ini lebih bermanfaat sih daripada channel gue yang daripada konten gue yang sebelumnya. Ini catatan gue guys. Jadi gue belum hafal juga sih karena baru dicatat. Jadi ada beberapa menu di konten gue, menu kayak restoran. Pertama itu update iman. Jadi di update iman ini gue pengen mengembangkan gaya dakwah gue, karena kebetulan juga jurusan gue komunikasi dan penyiaran Islam, dan itu intinya dakwah. Dan gue berharap banget semoga itu bisa meningkatkan atau ngecas iman kita kayak gitu. Terus yang kedua, gue punya konten coba mikir lagi. Ya, namanya itu coba mikir lagi. Di sini tuh gue pengen bikin motivasi hidup gitu. Jadi biar hidup gak terlalu kaku gitu deh. Happy aja, ya gak? Yang ketiga, gue tetap punya review makanan, karena selama kuliah gue suka banget makan, gak tahu deh tuh kenapa juga. Yang keempat, gue punya konten dunia kuliah. Nah di sini gue pengen bagi-bagi buat adik-adik ataupun teman-teman tentang kuliah gue kayak gitu, pokoknya tentang dunia perkuliahan. Itu sih guys perubahan dari konten gue, dan gue berharap banget semoga ini lebih bermanfaat daripada sebelumnya. Ini bukan sponsor, apalagi endorse. Gue emang jauh saja sih. Oke guys, thanks banget. Sekian dulu informasi-informasi dari gue, dan video gue ini belum akan berakhir karena ini video pertama setelah vakum, dan gue pengen cerita tentang pengalaman kuliah gue, tentang dunia kuliah di video yang pertama ini. Oke, langsung aja, let's sit down. Oke guys, jadi bingung juga sih ya gue untuk gue pribadi kuliah di masa-masa online kayak gini, karena kita harus ya kuota pertama tuh harus ada terus, dan juga kita banyak mengalami masalah di server dan berbagai macam. Itu jadi kendala pertama banget buat kita. Sebelum
kan besoknya hari pertama tuh, di minggu pertama. Nah sebelum itu banyak angin-angin yang datang membawa kabar ya. Jadi pada bilang hati-hati sama dosen ini, hati-hati sama dosen ini. Gue juga ada tuh dikasih tahu kayak gitu, karena hati-hati ya sama dosen ini karena begini. Dan menurut gue sih itu relatif ya, tergantung kita menghadapi dosennya. Jadi gak usah takut gitu, karena menurut gue pribadi apapun yang dihadapkan ke kita itu tergantung kita menghadapinya. Jadi gak ada alasan buat lo bilang takut gini, gak usah lebay. Dan dosen itu juga manusia, jadi it's okay, enjoy aja. Nah biasanya nanti kita harus ngisi kontrak belajar dulu, semacam ambil SKS gitu. Biasanya itu ada yang, kalau gue 23, ada 24 ya, kayak gitu. Mungkin juga sesuai kampus dan jurusannya ya. Terus yang kedua, pekan-pekan pertama kita kuliah itu, nah kita bakal ya kayak biasa sih, kayak sekolah biasa, perkenalan diri dan juga ya menyatu gitu sama suasana. Apalagi buat yang kuliahnya di luar daerah kan pasti perlu banyak komunikasi sama teman-teman lo biar lo nggak asing gitu pas ketemunya. Kayak gue juga lebih banyak komunikasi sama teman-teman biar ntar pas offline, amin ya Allah, nggak memaluin gitu. Intinya kita udah dekat kayak gitu. Nah oke. Di minggu pertama itu selain ada perkenalan, ntar lo juga bakal dikasih RPS atau SAP. RPS dan SAP itu artinya gini, gue tulisin aja tuh di samping. Nah jadi kalau kita di SMA tuh kayak kisi-kisi gitu, semacam panduan buat abis ini kita mau belajar apa kayak gitu. Dan juga ada beberapa dosen sih yang pengalaman gue ya, yang ngasih pengantar kuliah dan disuruh baca. Nah terakhir nih guys, gue mau ngasih tips buat adik-adik semua dan juga teman-teman cara kita ngechat dosen. Yang pertama, otomatis kalau lo agama lo Islam, lo ucapin salam dulu, assalamualaikum, dan lebih sopannya itu lo minta maaf dulu, karena lo nggak tahu kan dosen itu pas lo chat lagi ngapain gitu. Jadi assalamualaikum bapak ibu, maaf mengganggu waktunya. Nah kayak gitu, itu tuh membantu meluluhkan hati dosen lo guys. Jadi bukan buat nyari muka, cuman lo harus tetap jaga tata krama lo. Yang kedua itu lo harus cek dosen di jam-jam kerja. Biasanya Senin sampai Jumat itu kebiasaan di kampus gue sih. Dan hari-hari libur kayak Sabtu sama Ahad itu jangan ngechat dosen. Dan jamnya itu jam 8 sampai jam 6 sore. Yang ketiga, lo sebutin deh tuh nama panjang lo, jurusan, fakultas, dan lo semester berapa gitu. Yang keempat itu baru langsung keperluannya apa. Lo jangan curhat guys, karena ntar lo digas lo sama dosen, karena ya jangan bikin muter-muter lah, kasihan. Intinya aja sebutin. Yang kelima, sebelum ngucapin salam penutup, lo pakai deh jurus yang paling ampuh, buat meluluhkan hati dosen itu. Dan semoga dan buat pahala juga sih sama lo semua. Jangan lupa doain, baik bapak, terima kasih, bla 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 bla, semoga bapak dan keluarga selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah yang kayak gitu, terus baru lo tutup. Oke, di video selanjutnya gue mau ngasih tips untuk menyesuaikan diri. Nah, kalau lo kuliah di daerah lain, intinya lo merantau gitu. Oke guys, thank you banget udah ngikutin gue sampai durasi akhir dari video gue. Cuma itu sih yang mau gue ceritain sekarang, karena tadi gue sebenarnya bagi info tentang channel gue kayak gitu. Dan kalian kalau mau request bahas apa tentang beberapa menu di channel gue tadi juga boleh lewat Instagram, linknya semua ada di bawah.
dan juga boleh di komen di sini di video gua ini. Intinya semoga yang gua bagi itu bermanfaat. Oke, semangat guys. Alright, gua Nikita Amanda, and thanks for watching. And cukup dulu sampai di sini. See you, bye bye. Assalamualaikum.